perusahaan ini sering banyak mengeruk kekayaan, keuntungan ya, tapi Profit. tanpa ya betul, tapi tidak memberikan feedback yang cukup bagi masyarakat. Istilahnya kalau orang Banjar bilang, Pak David, kita dapat debunya saja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya dalam podcast Radar Banjarmasin, paling paham soal Banua. Baik pemirsa podcast Radar Banjarmasin, cukup lama kita nggak bertemu dalam acara podcast. Dan hari ini kami mengundang tamu spesial dari Jakarta. Kami mengundang Pak David Bastian ya. Pak David ini, Sebastian. oh sorry. Saya rasanya kemarin waktu pernah baca di berita online Bastian, ternyata Sebastian Pak ya? Sebastian, mungkin saya yang salah, sorry Pak. Ya, Pak David Sebastian, beliau adalah manajemen dari Head Office PT Sebuku Call Group. Nah, oke, kenapa kami mengundang dan mengajak beliau untuk podcast? Karena kita sudah sering mendengar ya opini publik tentang bagaimana citra sebuah perusahaan yang bergerak pada aktivitas pertambangan, yang opini yang muncul itu selalu dinilai dari sisi negatifnya, ya kan. Kemudian dilihat dari bahwa perusahaan ini sering banyak mengeruk kekayaan, keuntungan ya, tapi tanpa ya betul, tapi tidak memberikan feedback yang cukup bagi masyarakat. Istilahnya kalau orang Banjar bilang, Pak David, kita dapat debunya saja gitu. Ya, benar. Oke, langsung aja Pak David, bisa diceritakan sedikit flashback tentang bagaimana sejarah Sebuku bisa hadir di Sebuku Group ya, bisa hadir di Kalimantan Selatan, khususnya di wilayah tambangnya di daerah Kota Baru ya Pak David ya. Bisa dijelaskan Pak David. Jadi untuk PT Sebuku Call Group, kami sendiri membawahi 3 perusahaan, yaitu PT Sebuku Tanjung Call, PT Sebuku Batu Bay Call, dan yang ketiga PT Sebuku Sejaka Call. Ya. Dan 3 perusahaan tersebut kami sudah memperoleh izin IUP dari Pemda dan Pemprov dan juga dari pusat. Kita ISDM kita sudah memperoleh izin dan kita baru mulai melakukan operasional untuk produksi di tahun 2020. Oh, jadi baru tahun lalu kita memulai produksi pertama kita. Ya. Ya. Oke, gitu ya. Oke, berapa sih target luas, bukan target ya, tapi konsesi yang dimiliki dan kemudian luasan lahan konsesi dan sudah aktivitas produksi yang dilakukan? Sekarang ini untuk 3 IUP tersebut kita mencakup sebagian besar untuk di Pulau Laut ya. Pulau Laut ya. Kita mencakup sebagian besar di Pulau Laut, dan kemudian juga untuk saat ini kita produksi kuota kita ya untuk peningkatan LKAB di angka 3 juta, di atas 3 juta ton per tahun. Ya, oke. Sebuah angka yang cukup besar juga. Ekspornya kemana Pak David? Ekspornya kita ke Jepang, ke China, ke India, Singapura. Wow. Berarti sebenarnya secara kualitas kalau sudah bisa ekspor ke Jepang itu cukup bagus itu ya? Benar, kita high kalori. Iya. Oke, Pak David, kalau kita flashback ya, dulu masyarakat Kalimantan Selatan itu sangat saya membahasakannya agak sedikit merasa dikecewakan mungkin. Atau mungkin bukan sedikit ya, tapi banyak dikecewakan. Mereka mungkin hanya melihat bahwa perusahaan itu dari sisi luarnya banyak melakukan aktivitas pertambangan untuk mengeruk profit. Tapi dulu ya, ini dulu saya tekankan, satu sisi ternyata Kalimantan Selatan itu justru menjadi lumbung energi, tetapi pasokan energi listriknya waktu itu kan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi ini dulu kita sekedar gambaran. Nah, Pak David, gimana memandang bahwa sebuah hadirnya perusahaan tambang itu ketika beroperasi di suatu daerah, bagaimana melihat masyarakat, tanggapan terhadap pandangan masyarakat Kalimantan sendiri terhadap perusahaan-perusahaan tambang ini? Oke, terima kasih juga untuk pertanyaannya ya Pak ya, Pak Toto. Jadi untuk sebenarnya perusahaan kita ini tidak sedikit memberikan sumbangsi bagi masyarakat. Ya. Cuma masalahnya mungkin di sosialisasi dan kemudian juga untuk publikasi kita yang agak kurang gitu. Sehingga mungkin hanya sebagian masyarakat yang mengetahui perihal sumbangsi yang telah perusahaan berikan kepada masyarakat. Ya. Tapi untuk lingkup provinsi atau mungkin di lingkup nasional mungkin belum terdengar suaranya gitu Pak.
Pernah Pak sebenarnya, dan cukup sampai pada isu nasional publik ketika dulu di awal saya flashback mungkin, saya nggak tahu Pak David waktu itu sudah menangani atau enggak, sempat ada awalnya konflik dulu Pak ya sebelum beroperasi perseteruan dengan perusahaan juga yang ada di sana. Nah itu apakah sudah selesai, dan apakah, karena logikanya kalau sekarang udah berproduksi artinya kan tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi mungkin persoalan legalitas itu. Mungkin saya potong sedikit ya Pak ya, sebenarnya bukan konflik sih, mungkin lebih ke kesalahpahaman. Kesalahpahaman ya? Iya, kesalahpahaman antara semua stakeholders gitu. Jadi sebenarnya setelah saya masuk di Sebuko Core Group, kita yang melakukan sosialisasi, kita merangkul semua stakeholders di perusahaan, juga masyarakat, dan juga Pemda. Tapi ada nggak sih sudah infrastruktur yang sudah dibantu oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar tambang selain program CSR bantuan yang non infrastruktur itu? Untuk non infrastruktur sebenarnya kita udah banyak sekali juga Pak memberikan sumbangsi ke masyarakat di sekitar tambang Pak. Misalkan kami mengadakan program Sebuko Core Mengajar, di mana kami mendatangkan dosen tamu dari perusahaan untuk memberikan literasi, memberikan edukasi kepada mahasiswa-mahasiswi lintas kampus Pak. Lintas kampus yang berada di Kabupaten Kota Baru Pak. Kemudian juga kami memberikan bantuan kepada masyarakat yang kami membina UMKM Pak. Kami membina UMKM dan seperti budidaya ikan, terus kemudian juga unggas. Kami memberikan bantuan untuk nelayan dan sebagainya Pak. Ya, itu kan program CSR menjadi sebuah kewajiban ya bagi perusahaan, dan itu sudah diatur dalam undang-undang. Tapi tentu dan banyak kasus ya yang terjadi di beberapa perusahaan lain di Kalimantan Selatan yang beroperasi dalam industri ekstraktif seperti pertambangan maupun sawit, pasti ada konflik di awal. Kalau Pak David bilang dengan stakeholder adalah kesalahpahaman, tapi dengan masyarakat saya bisa mengatakan tuh pasti akan ada penolakan. Di awalnya gimana Pak David? Pasti, saya yakin masyarakat pasti ada yang pro dan kontra dengan keberadaan perusahaan tambang. Itu udah pasti. Karena mindsetnya masyarakat masih di dalam mindset belasan tahun atau 20-an tahun yang lalu, di mana dia mengira tambang hanya mengeluh keuntungan, tambang hanya merusak lingkungan. Padahal sebenarnya kita sebagai perusahaan tambang kita sudah diatur oleh regulator. Jadi di mana kita sudah undang-undang, kita wajib untuk memelihara lingkungan. Itu sebabnya ketika kami melakukan penambangan, kita pasti akan lakukan reklamasi dan devegetasi. Nah itu yang kami lakukan untuk komitmen kami untuk mengembalikan lingkungan yang kami geruk kembali ke semula. Dan itu melalui program Envilo, dari program penanaman pohon, dan juga kami sinergikan dengan CSR, di mana masyarakat di sana kami didik mereka, kita bina mereka untuk membuat kompos. Membuat kompos. Dari situ masyarakat dengan UMKM-nya mereka bisa menghasilkan keuntungan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian sebelumnya mungkin cara pendekatan kita ya, mungkin cara pendekatan perusahaan dan Pemda ke masyarakat mungkin banyak sekali kan yang tidak terinformasikan perihal CSR dan sebagainya. Itu sebabnya kami juga ingin menggandeng juga media massa seperti halnya Pak Ladal Banjarmasin untuk membantu kami itu publikasikan program-program CSR yang telah kami berikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahami keberadaan perusahaan bukan hanya mencari profit, tapi kami juga berpikir keras dan berkomitmen penuh untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di lingkungan sekitar tambang kami. Pak David, biasanya masyarakat itu kan tadi disampaikan belum ya secara melek literasi, edukasi, memahami bahwa ya tambang tidak hanya sekedar mengeluh tadi disampaikan. Tetapi faktanya ini saya sekali lagi berkaca dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Kalimantan Selatan. Ya, ketika sebuah aktivitas suka tidak suka, mau tidak mau harus diakui pasti ada dampak lingkungan. Cuma kan bagaimana bisa diminimalisir. Pertanyaan saya, dampak lingkungan tidak hanya dirasakan bagi masyarakat yang berada di wilayah operasi tambang daratan ya. Tapi ada nggak pengaruhnya, karena ini kan berdekatan dengan wilayah laut yang itu menjadi operasi pelabuhan lautnya. Ada nggak keluhan masyarakat nelayan? Kalaupun ada, nanti seperti apa dan apa ya kompensasi yang sudah diberikan itu?
Kalau untuk kita aktivitas di pelabuhan, sebenarnya kita juga sudah melakukan kajian AMDAL dan kita juga melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, di mana setiap aktivitas kami sudah melaporkan secara rutin kepada Dinas Lingkungan Hidup dan kami bisa memberikan penjelasan bahwa perusahaan tidak melakukan pencemaran lingkungan, di mana kami selalu berkomitmen penuh untuk menjaga lingkungan kami bekerja, beraktivitas. Dan memang ada kontrak dari sebagian kecil oknum masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan dari keberadaan perusahaan, di mana sebenarnya perusahaan ingin memberikan kompensasi CSR berupa alat bantu untuk tangkap ikan nelayan dan sebagainya, tapi mungkin sebagian oknum yang memprovokasi masyarakat nelayan untuk tidak menerima bantuan tersebut, tapi berupa dana. Nah, dan ini sebenarnya tidak boleh, Pak. Kita CSR tidak boleh memberikan dana dalam bentuk uang kepada masyarakat, tapi kita bisa membina ataupun juga kita bisa memberikan bantuan dalam bentuk natura ya, barang. Iya, bantuan barang gitu, Pak, bukan dana. Dan itu yang kami hindari. Mungkin dari sebagian kecil oknum tersebut yang tidak puas dengan kebijakan CSR yang seperti ini, jadi mereka ya cari-cari masalah aja sih, Pak. Oke. Seperti yang disampaikan tadi, kalau begitu yang pro dengan kontra lebih banyak yang mana sih sebenarnya, Pak? Kalau untuk sekarang ini, puji Tuhan, untuk sekarang ini yang pro sudah semakin banyak, Pak. Okay. Makin banyak, dan saat ini masyarakat udah mulai terbantu, Pak, oleh program CSR yang diberikan oleh perusahaan. Jadi sebelumnya yang mungkin tidak mengetahuinya, sekarang udah merasakannya, Pak, merasakan secara langsung, Pak. Contohnya kami membina UMKM, Pak. Kami membina UMKM, kelompok kerja, kelompok tani, Pak, di masyarakat desa di sekitaran perusahaan kita, Pak. Di situ kami membentuk kelompok tani, kita kelolakan, kita membimbing, kita membina. Oke, ini khusus untuk budidaya ikan. Oke, ini khusus untuk budidaya unggas. Ini khusus untuk pembuatan kompos. Untuk reklamasi dan vegetasi gitu. Dari sini semua masyarakat mendapatkan keuntungan, Pak, keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan mereka, Pak. Dari sini mereka juga merasa keberadaan perusahaan di sini itu lebih banyak positifnya, Pak, dibanding efek negatifnya, Pak. Ya, karena kebetulan saya sering ke sana juga, Pak David, ke lokasi wilayah itu, dan melihat juga memang saya pikir juga cukup banyak ya potensi-potensi masyarakat di sana yang mungkin mereka perlu diedukasi untuk bisa diolah menjadi salah satu bentuk income tambahan bagi mereka. Dan itu sudah dilakukan perusahaan ya? Benar, itu sudah dilakukan perusahaan, dan komitmen kami itu bukan hanya dalam waktu short terms, tapi juga long terms. Untuk long terms kita punya program CSR untuk 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Di mana kami ingin meningkatkan juga tingkat literasi masyarakat terhadap pendidikan, Pak. Edukasi, Pak. Kami ingin edukasi juga masyarakat. Itu sebabnya kami kenapa adain program sebuku Call Mengajar. Di mana ini kami memberikan dosen tamu dan tenaga pengajar dari perusahaan yang memiliki expertise di bidang pertambangan, public relations, di bidang bisnis gitu, untuk mendidik adik-adik kita di mahasiswa dan mahasiswi untuk memperoleh ilmu yang lebih dalam lagi, dan mereka tuh bisa berkarya bagi negeri kita. Oke, Pak David, bicara soal mahasiswa, ini kan kelompok generasi muda ya. Nah, benar, Pak. Banyak perusahaan yang biasanya itu memberikan CSR hanya pada kelompok-kelompok usaha tertentu seperti UMKM, tapi jarang melirik kelompok pemuda. Nah, sebuku grup sendiri sudah melirik nggak sih, atau memberdayakan atau mencoba untuk menjadikan mereka ini supaya lebih memiliki karya atau bisa memberikan kontribusi atau apapun itu yang memang bisa mendorong agar pemuda-pemuda ini memang tidak hanya menjadi orang-orang yang ya istilahnya katakanlah pengangguran atau apapun. Benar. Apa itu terdapat? Justru fokus utama perusahaan adalah kami ingin mendidik generasi muda di mahasiswa-mahasiswi untuk bisa berkarya bagi negeri kita, Pak. Jadi itu yang menjadi fokus utama kita selain untuk mendirikan UKM dan sebagainya, Pak. Nah, itu yang membuat kami setelah berkesinambungan, Pak. Kami memberikan program yang untuk membentuk karakter dan meningkatkan kemampuannya dari mahasiswa tersebut, dan kami juga membuka pintu untuk interns, Pak. Jadi
teman-teman adik-adik dari mahasiswa kampus-kampus di Kota Baru, mereka bisa intens kerja untuk di magang di perusahaan kami, dan apabila mencapai standar perusahaan kami juga merekrut mereka Pak sebagai karyawan dari perusahaan kami. Okay. Dan sekarang ini sudah dari 100% karyawan yang kita miliki sekarang ini ada sekitar 70% Pak itu tenaga kerja lokal Pak. 70% dari 70%. Semua karyawan itu adalah tenaga kerja lokal. Tersebut cukup banyak sekali ya. Benar sekali Pak. Okay. Kami komitmen penuh untuk bukan hanya untuk kita sendiri Pak ya, tapi kita ingin meningkatkan taraf hidupnya masyarakat di sini Pak. Jadi 70% tenaga kerja kita itu berasal dari lokal juga ya. Oke, luar biasa. Ya sebenarnya sih ini sisi-sisi yang positif ya dari hadirnya sebuah perusahaan. Oke, Pak David berikan penjelasan gini Pak David. Masyarakat menilai dengan sederhana apa sih kontribusi yang dirasakan. Tadi Pak David bilang memang sudah banyak sebenarnya yang dirasakan oleh masyarakat sekitar tambang, tapi publikasi informasi ini kan tidak tersampaikan secara luas. Tetapi kalau kita bicara kontribusi dalam hal yang lebih besar, berapa sih pajak yang diberikan oleh perusahaan, lalu kemudian seberapa banyak yang kemudian sampai orang banyak masyarakat banyak berpikir daripada nyetor pajak ke negara pemerintah pusat mending langsung ke daerah saja, padahal mereka nggak ngerti ada program CSR yang sudah khusus untuk itu. Tapi kalau sebenarnya kontribusi terhadap negara, terhadap daerah sendiri dari sisi penerimaan pajak sebenarnya seberapa besar sih Pak? Saya rasa untuk perihal pajak mungkin lebih tepatnya mungkin di bagian yang lain ya, bagian finance yang bisa menjawabnya gitu. Kalau saya sendiri saya tidak bisa menjawabnya karena bukan di ekspertisnya saya gitu. Tapi secara umum memang perusahaan sudah menjalankan kewajiban itu ya tentunya. Pasti kami perusahaan sudah menjalani segala kewajiban yang harus dipenuhi oleh satu perusahaan tambang yang beroperasional di satu wilayah. Kami sudah memenuhi semua standar dan semua prosedur dan semua perizinan yang terkait, kita sudah memilikinya semua. Oke, jadi secara legalitas sebenarnya operasionalnya sudah bisa dikatakan sudah good corporate governance ya secara ini. Yes. Oke, Pak David, ini pertanyaan awam ya bagi masyarakat yang melihat hadirnya sebuah perusahaan itu selalu dilihat dari sisi yang negatifnya. Apalagi seperti yang saya ulang-ulang di awal, perusahaan yang terkait dengan industri ekstraktif ya. Ya, sebenarnya di mana-mana juga masyarakat lebih cenderung melihat sesuatu yang negatif. Ya. Mungkin kita bisa melihat juga ya, mungkin bukan di dunia tambang aja Pak, tapi di dunia industri lainnya juga. Ya. Atau mungkin juga entertainment. Ya. Mungkin masyarakat memiliki konsep lebih tertarik melihat seseorang itu jatuh daripada melihat seseorang itu bangkit. Ya. Dan lebih suka melihat seseorang itu negatif daripada positif. Sifat alami manusia sepertinya. Sifat alami manusia, benar sekali Pak. Itu yang lebih banyak terdengarnya Pak. Iya. Ya terus bicara soal bagaimana opini yang terbentuk di masyarakat dan apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh perusahaan sendiri. Apa sih sebenarnya upaya Sebuku Group sendiri untuk bisa memberikan satu pemahaman bahwa kami hadir di sini nggak sekedar mengeruk keuntungan profit tadi yang di awal Pak David bilang, tapi juga memberikan kontribusi yang nyata dan besar gitu. Ya, itu hal pertama yang saya kerjain ketika saya bergabung di Sebuku Group. Hal pertama yang saya lakuin itu adalah saya kumpulin semua stakeholder terkait Pak. Yaitu dari pihak perusahaan, Pemda, instansi-instansi terkait, kemudian juga masyarakat, tokoh masyarakat, kami kumpulin bersama Pak. Kami kumpulin bersama dan kita ngobrol santai dan kita juga menyampaikan juga visi misi perusahaan dan kami juga memberikan penjelasan program-program CSR yang telah kami kerjain satu persatu Pak. Satu persatu kami memberikan penjelasan Pak. Nah dari situ tokoh masyarakat dan masyarakat yang dengar, mereka juga terkejut Pak. Mereka terkejut Pak, oh ternyata udah sebagian ini loh yang telah diberikan sumbangsi perusahaan untuk masyarakat gitu. Mereka baru ketahui sekarang itu Pak. Dan memang saya tidak bisa salahin juga sih ke masyarakat karena memang publikasi kita yang masih kurang gitu sebelumnya. Ya, saya melihat juga seperti itu ketika saya mencoba mencari literasi informasi berita dengan mengetik Sebuku, hal yang positifnya malah nggak begitu muncul ya. Yang muncul hal negatif ya Pak. Iya, itu yang saya katakan. Nah, ini yang juga kami ingin perbaiki ke depannya Pak. Itu sebabnya kami ingin menggandeng juga Lada Masin atau media massa yang lainnya juga Pak, termasuk juga PWI. Kita juga ingin merangkul semua biar sumbangan-sumbangsi positif yang diberikan oleh perusahaan itu bisa dipublikasikan dengan benar sehingga dengan benar dan luas cakupannya sehingga masyarakat di lingkup Kota Baru,
di lingkup provinsi, mereka juga bisa mengetahuinya Pak. Oke, nah ini Pak David, ini biar bisa masyarakat memahami dan mengerti. Ini perlu saya tanyakan juga terkait dengan masyarakat kan pengen hadirnya perusahaan tuh bisa memberikan kontribusi nyata. Pasti. Saya tahu bagaimana situasi dan kondisi di lontar Pulau Laut juga, bagaimana infrastrukturnya itu babak belur, ya, jalannya hancur. Nah, sementara mereka berharap dengan pemerintah daerah untuk bisa membangun juga rasanya agak susah dan sulit, lantaran dananya mungkin nggak ada. Bisa nggak perusahaan misalnya berkontribusi bagi masyarakat daerah di sekitar tambang untuk memberikan sesuatu yang nyata sifatnya. Nah, kalau misalnya bisa seperti apa mekanismenya? Apakah masyarakat harus melapor atau menyampaikan bagaimana? Karena ini kan mungkin masyarakat sebenarnya pengen tapi nggak tahu caranya. Kita sebenarnya memiliki prosedur yang jelas. Kita juga memiliki sesuatu hal yang jelas lah ya. Maksudnya dalam artian kami kalau melakukan CSR, kami selalu berpacu pada undang-undang. Yeah. Kita berpacu pada undang-undang dan kita pastinya sinergi Pak. Yeah. Kita sinergi dengan Pemda. Di mana kami juga akan selalu sinkronisasi dengan program kami dengan programnya Muslimbang Kecamatan. Yeah. Nah, jadi dari kecamatan ini yang akan mengajukan proposal Pak. Sudah ada yang ngajukan Pak? Sudah Pak, sudah ada ya? Sudah ada dan kami sedang mereviewnya Pak. Apakah program yang ditawarin tersebut itu sinergi dengan kebijakan perusahaan? Okay. Apakah relevan nggak dengan apa yang akan kita lakuin gitu? Kalau misalnya relevan dan mencangkup masyarakat besar luas, pastinya perusahaan pasti akan membantu Pak. Termasuk juga untuk pembangunan jalan dan sebagainya Pak. Tapi sudah ada pengajuan nggak Pak? Saya pengen tahu itu. Sudah ada. Sudah ada ya. Sudah ada dan sedang kami lakukan Pak. Oke. Ya, saya berharap seperti itu Pak, karena saya sudah sering bolak-balik ke sana. Saya bayangkan sebagai orang luar saja masuk ke sana jalannya babak belur. Bagaimana dengan masyarakat terkait dengan aktivitas mereka gitu. Mungkin ya sebelumnya kan bukan saya untuk memegang ya Pak, manajemen di sini. Nah, semenjak keberhadiran saya, hal yang pertama yang saya lakukan itu adalah saya memastikan apa yang telah menjadi program dari perusahaan bisa diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Itu komitmen kami Pak. Ya, saya jamin Pak, kalau Sebuku mampu, mau dan berhasil membangun jalan lebih mulus dari yang sekarang, saya yakin nanti Sebuku bakal diterima oleh masyarakat sana. Amin. Ya, amin. Karena saya pikir saya sering Pak ke sana, karena hobi saya di sana mancing, jadi saya sering menangkap suara-suara masyarakat ketika saya tanya. Ya, yang mereka sebenarnya suara masyarakat tuh ada pro dan kontra. Mungkin kontra saya bisa memberikan sedikit penjelasan kenapa ada kontra. Sebenarnya ada oknum-oknum masyarakat yang tergabung dalam LSM, yang sengaja Pak, menghasut masyarakat Pak, yang sengaja menghasut masyarakat dan sengaja memprovokasi masyarakat untuk melihat sisi buruk dari keberadaan tambak. Dan sebenarnya hal yang dilakukan itu untuk kepentingannya sendiri Pak, untuk kepentingan sendiri dan sengaja Pak untuk mengancam perusahaan Pak. Ya, saya pikir itu sebuah fenomena yang banyak terjadi di Indonesia. Banyak sekali Pak di Indonesia, apalagi kita negara demokrasi kan, yang besar di dunia ini. Otomatis kita juga tidak bisa membungkam suara-suara miring tentang perusahaan kan. Tapi yang bisa kami jelasin adalah kami memberikan klarifikasi. Kami memberikan klarifikasi dan kami memberikan juga edukasi kepada masyarakat. Ini loh, contoh sebelumnya ada yang LSM, saya nggak perlu sebutin nama, dia tuh sampai bersurat kepada DPRD, sampai ke mana-mana Pak, dan mengatakan kami tidak merekrut karyawan lokal, kami semua dari luar gitu. Dan ini maaf ya Pak ya, jadi masyarakat kita ini mungkin tingkatan literasi sama edukasi mungkin kurang ya. Ketika ada suara seperti ini, mereka dengar dan terprovokasi Pak. Nah, kemudian ketika kami dimediasikan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja, di mana kami memberikan paparan Pak, jumlah karyawan kami Pak yang ada di Sebuku Koguk, dan mereka juga kaget Pak, ternyata kami 70% ke atas Pak. Itu kita kerja lokal Pak. Iya betul. Jadi sebuah fenomena memang banyak dirasakan oleh perusahaan ya Pak David, di mana-mana ketika beroperasi pasti ada orang-orang, pihak-pihak, oknum-oknum yang mengusik itu ya. Pasti Pak. Ya. Nah, terus pertanyaan saya mengamati dari sisi pemerintah daerahnya sendiri Pak David. Selama ini saya yakin sih, sepertinya Pak David nggak mau jujur nanti menjawab ini. Pasti yang baik-baik saja. Ya gini. Saya pasti akan terus terang aja Pak. Saya mungkin tipenya terus terang aja, dan
Saya tahu, saya pasti akan jelasin Pak. Kalau tidak saya ketahui, nggak mungkin saya bisa jelasin kan. Gitu aja Pak. Ini kacamata saya sebagai seorang media Pak David ya. Kita kan Radar Banjarmasin ini selalu memberikan porsi yang besar kepada kepentingan publik. Oke. Dari perspektif kami, pemerintah di daerah Kabupaten Kota Baru ini kok tertinggal jauh dengan pemerintah daerah kabupaten lain. Yang notabene pemerintah daerah lain itu nggak memiliki sumber-sumber daya alam. Yang itu merupakan potensi daerah gitu ya. Apakah yang dirasakan oleh perusahaan ini dengan pemerintah daerah setempat, atau lebih spesifik saya mengatakan dengan kepala daerahnya, itu memiliki visi yang sama nggak sih? Karena kan memang secara realnya, saya nggak mengaitkan dulu dengan pihak perusahaan, tapi saya mencoba melihat dari perspektif bagaimana media menilai Kota Baru ini agak tertinggal jauh. Saya nggak tahu manajemen manajemen pemerintahnya kah, kepala daerahnya, atau bagaimana, tapi kan sebenarnya banyak potensi. Salah satunya buku yang bisa memberikan kontribusi. Ini gimana nih Pak sinerginya selama ini? Saya jujur aja ya, saya sering komunikasi dan koordinasi dengan kepala daerah, Pemda dan instansi terkait, dan saya merasakan sebenarnya bagus Pak, sebenarnya pemikiran dari Pemda sebenarnya sinergi dengan perusahaan Pak. Cuma mungkin sebelumnya kurangnya komunikasi antara perusahaan dengan Pemda aja, jadi mungkin ada salah tafsir dan salah paham. Tapi untuk saat ini kita berjalan sangat baik Pak, sangat harmonis, dan kami udah sinergikan pikiran Pak untuk gimana caranya biar kita sama-sama bisa memajukan ke masyarakat Kota Baru gitu, sesuai dengan peran dan porsi masing-masing Pak. Oke. Ya. Pak David sebagai representasi perusahaan Sebuku Coal Group, kalau saya boleh memberikan pertanyaan bicara soal komitmen dan target, Kota Baru bisa Bapak berikan sesuatu yang berbeda dalam berapa tahun dengan hadirnya Sebuku ini? Apalagi dengan anggaran yang saya bilang cukup fantastis. Untuk memajukan satu daerah itu bukan hanya tergantung dari perusahaan, tapi juga sinergi dan kerjasama yang baik antara perusahaan, Pemda, instansi-instansi terkait, kemudian masyarakat sendiri. Semisal contoh kalau Pemda inginkan, masyarakat harus gini, harus sekolah, sebagainya, harus literasi, tapi masyarakat yang tidak mau, kita juga tidak bisa memaksakan. Itu sebabnya kami harus memiliki komunikasi yang terus-menerus Pak, terus-menerus, dan saya yakin Pak, dengan keberadaannya Sebuku Coal Group, kami akan memberikan warna yang berbeda bagi Kota Baru, dan kami yakinin kami bisa memberikan sumbangsi yang sangat-sangat positif bagi masyarakat Kota Baru. Dan salah satu yang sangat terasa itu adalah perubahan mindset dari adik-adik kita, mahasiswa-mahasiswi yang selama ini sudah berjalan setahun lebih. Kami lakukan Sebuku Coal mengajar, di mana mereka juga menjadi agen perubahan Pak. Mereka juga sebagai agen transformasi, karena setiap mahasiswa-mahasiswi pasti memiliki keluarga, kan punya papa mama, punya saudara gitu. Jadi ketika kami memberikan edukasi mengenai keberadaan tambang gitu, saat mereka pulang ke rumah, mereka tuh bisa menjelaskan ke keluarga mereka gitu. Ternyata perusahaan ini loh, gini positifnya, jangan dengan negatifnya aja gitu. Tapi positifnya juga gini, 1, 2, 3 hal. Nah, jadi perlahan namun pasti sudah ada perubahan Pak. Sudah ada perubahan yang di tengah-tengah masyarakat. Oke, Pak David, penjelasannya sudah sangat panjang lebar. Saya pikir hadirnya Sebuku Coal Group ya di Kota Baru banyak harapan yang digantungkan kepada perusahaan ini untuk bisa ikut memberikan kontribusi nyata ke masyarakat. Tapi ngomong-ngomong bicara soal mengembangkan mindset, mengubah karakter, yang selama ini dilakukan kan masih hanya sebatas wilayah lokasi perusahaan. Ini kabupaten. Ada nggak sih, coba kita dong ke Kalimantan Selatan secara khusus, mungkin mahasiswa yang di wilayah Kabupaten Hulu Sungai. Itu sebabnya saya mengikuti podcast hari ini Pak. Oh gitu. Ya. Jadi saya mengikuti podcast hari ini kan kita bisa saling bertukar pikiran Pak. Kita bisa sharing gitu Pak. Apa yang bisa kita kolaborasikan dengan pihak media massa, gimana caranya kita bisa dapat publikasi lebih di tingkatan provinsi, dan udah pastinya di 3 provinsi ini kesejahteraan masyarakat juga bisa terasa gitu. Iya. Saya pikir karena gini Pak David, perusahaan itu kan walaupun beroperasi di Kota Baru, yang ikut merasakan kan masyarakat Kalimantan Selatan. Benar sekali. Ya, melihatnya dari sisi kelembagaan secara institusional, kemudian aktivitasnya dan sebagainya, masyarakat di Hulu Sungai juga tahu gitu, di Banjarmasin juga tahu gitu, dan dia juga bertanya karena itu merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Selatan. Tapi yang muncul mungkin bagi masyarakat sekitar it's okay karena sudah merasakan.
Tapi kayak misalnya di Banjarmasin, di daerah Banjarbaru misalnya, di wilayah lain. Ya, hadirnya mereka ini apa sih buat kita gitu? Kedepannya kita ya berkesinambungan ya dengan apa yang tadi saya katakan, sebuku call mengajar. Kami udah memiliki satu pandangan ke depan, kami pasti akan kerjasama dengan kampus-kampus terkait yang ada di Banjarmasin, Pak. Di mana kami juga mungkin bisa lakukan acara, seminar, kita juga bisa melakukan event gitu, di mana kami bisa lebih dekat dengan mahasiswa dan mahasiswi, sehingga mereka tuh tahu gitu perusahaan ada buat mereka. Dan mahasiswa bisa tahu juga gitu ketika mereka udah lulus kuliah ataupun juga mereka ingin mencari pekerjaan gitu, dalam pilihan mereka tuh prioritas mereka akan berpikir, wah selain ke bank, selain ke perusahaan-perusahaan multinasional gitu, mereka juga berpikiran, oh gimana saya bekerja juga di sebuah core group gitu. Dan kami ingin juga tenaga kerja yang terahli, expert dan memiliki passion yang besar itu bergabung bersama kami. Jadi sangat terbuka sekali ya Sebuku dengan bergabungnya para fresh graduate, mungkin bergabungnya mahasiswa yang terlibat dengan Sebuku ya. Pasti kami membuka banyak sekali untuk lapangan pekerjaan, Pak. Lapangan pekerjaan, dan kita inginkan kita lebih fokus untuk bisa merekrut dari Provinsi Kalsel, Pak. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak David, karena bincang kita sudah sangat memberikan wawasan yang luas ke masyarakat. Tapi ini mungkin pertanyaan yang akan ditanyakan ke mahasiswa, karena saya sering kali juga menerima pertanyaan dari kalangan mahasiswa. Gimana sih kalau misalnya nih kami punya event, punya kegiatan ya, pengen mengajak perusahaan untuk ikut berpartisipasi sebagai sponsorship, mungkin sebagai pendukung kegiatan, yang biasanya kan kalau mahasiswa ngajukan ini kan banyak perusahaan yang lihat dulu, oh kok anak mahasiswa, adik mahasiswa, udahlah nggak penting-penting amat. Sebuku sendiri sangat welcome nggak kalau mahasiswa punya event yang mungkin itu bisa membuat pengembangan karakter mindset mereka? Saya ini sangat terbuka, Pak. Kami ya perusahaan sangat terbuka, Pak, dengan proposal yang ada, yang pastinya semua sesuai dengan prosedur dan kita lihat juga prioritas kami, Pak. Yang pasti kalau ingin memberikan proposal bisa melalui kami kan sinergi, Pak, dengan muslebanknya kecamatan, Pak. Itu bisa melalui muslebanknya masyarakat kecamatan atau bisa langsung ke kantor kami, Pak, yang ada di site. Oh gitu. Mungkin nanti mereka bisa cari di internet ya, di mana alamat email dan site-nya. Tapi prinsipnya yang ingin saya tekankan tadi, Pak David sudah memberi jaminan sangat terbuka gitu ya, juga dengan dunia kampus ya, dengan teman-teman mahasiswa yang mungkin punya keinginan ya agar pihak perusahaan juga ikut terlibat dalam pengembangan dunia kampus gitu, Pak David ya. Benar kami terbuka sih, karena kami yakin gitu kalau kami bisa membangun karakter mahasiswa yang baik, itu sesuatu hal yang bukan positif bagi mereka tapi bagi kami juga gitu. Dan kami sangat welcome, Pak. Oke. Pak David, terima kasih banyak bincang-bincang kita, nggak terasa udah cukup lama juga, 20 menitan ya kita bicara, karena kalau terlalu lama yang mendengarkan juga akan bosen ini. Tapi saya pikir poin yang bisa kita tarik di sini adalah bahwa perusahaan tambang itu ya satu sisi kita nggak menafikan dia pasti membuka lahan ya, kemudian mengambil, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengembalikan dengan program CSR. Reklamasi, revegetasi dan juga memberikan tanggung jawab sosialnya ke masyarakat. Tapi yang saya catat di sini ternyata memang bahwa sudah banyak, saya juga baru tahu kalau kita podcast ini ternyata banyak terungkap program-program. Sudah banyak sekali, Pak, sumbangsi yang telah diberikan oleh perusahaan untuk masyarakat melalui CSR. Tapi mungkin kurangnya publikasi, Pak. Saya orang media saja nggak begitu banyak tahu, apalagi masyarakat umum. Itu yang ingin kami ubah, Pak. Kami ingin lebih dekat lagi dengan masyarakat dan pastinya setiap program riset sekarang kami bisa diliput oleh media massa. Baik, Pak David, sekali lagi terima kasih. Kita berharap hadirnya Sebuku terutama bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Baru khususnya dan juga Kalimantan Selatan, Banua kita pada umumnya. Karena Kalsel ini dikenal sebagai lumbungnya energi, tetapi menjadi ironi ketika kita sendiri tidak mendapat pasokan energi. Tapi itu dulu saya tekankan. Sekarang kita sudah sangat merasakan banyak cukup manfaat dari hadirnya perusahaan dan cukup banyak menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi. Sekali lagi Pak David, terima kasih. Bincang-bincang kita pada hari ini cukup menyenangkan dan cukup menarik dan menjadi informasi yang mungkin bagi masyarakat bisa membuka wawasan bahwa pasti semua orang tuh punya plus minus, ada negatif, ada positif. Ada plus minus dan juga pasti ada
pro dan kontra. Iya, ya, dan tetap ada hadirnya kita mencoba melihat sebuah perusahaan itu dari sisi yang positifnya juga ada. Ya. Terima kasih Pak David sekali lagi, dan kita ketemu kembali pemirsa podcast Startup Banjarmasin dalam sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.